Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Anissa Itaki Insani dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan menceritakan kembali buku cerita sejarah yang saya baca yang berjudul Soekarno's Wife. Buku ini menceritakan kisah Bung Karno. Bung Karno ialah sosok laki-laki tampan, sopan, dan karismatik yang memikat banyak hati wanita. Selama hidupnya, Bung Karno menikah 9 kali. Istri pertamanya bernama Siti Utari, ialah anak dari Haji Umar Said Djokroaminoto. Istri kedua Bung Karno bernama Inggit Garnarsih. Inggit setia mendampingi dan memberi motivasi Bung Karno ketika mendekam di penjara. Teks Pidato Indonesia lahir berkat buku-buku yang dibawakan Inggit ketika menjenguk Bung Karno. Istri ketiga sekaligus yang menjadi ibu negara pertama ialah Fatmawati. Hartini, Ratnasari Dewi, Haryati, Yurike Sanger, Kartini Manopo ialah deretan nama istri Bung Karno selanjutnya. Sedangkan istri terakhir yang dinikahi Bung Karno bernama Heldi Jafar. Untuk lebih lengkapnya, silahkan simak video ini sampai akhir ya. Bung Karno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau terkenal dengan berbagai prestasi dan perannya dalam membangun bangsa Indonesia. Selain itu, kisah cintanya juga sangat menarik. Banyak yang menganggap bahwa Bung Karno merupakan sosok yang karismatik, hangat, dan penuh cinta. Sejarah mencatat, Bung Karno telah memperistri 9 wanita. Di balik kata-kata yang indah yang selalu mengiringi surat-surat cintanya, karismanya sebagai tokoh yang berpengaruh besar tidaklah bisa ditolak. Sejak masih muda, Bung Karno adalah seorang pria dengan jiwa nasionalisme yang membara, sehingga mampu memicu spirit perjuangan melawan kolonialisme. Siti Utari. Siti Utari, putri dari pahlawan nasional pemimpin Sarekat Islam Haji Umar Said Djokroaminoto adalah istri pertama Bung Karno. Djokroaminoto yang merupakan pimpinan Sarekat Islam pada suatu ketika diterpa rasa gundah. Banyak hal yang dipikirkan olehnya, terutama yang berkaitan dengan masa depan semua anaknya. Keinginan Djokroaminoto barangkali sudah lama berniat menjodohkan salah satu anaknya dengan Bung Karno. Kebetulan yang hendak Djokro jodohkan dengan Bung Karno pada saat itu ialah anak sulungnya yakni Siti Utari, yang waktu itu masih berusia 16 tahun. Bung Karno sebelumnya tidak begitu mencintai gadis cantik itu. Ia lebih menganggap Siti Utari sebagai adiknya sendiri. Soekarno dianggap memahami pernikahannya dengan Utari sebagai kawin gantung. Salah satu alasan Soekarno dan Utari melakukan kawin gantung karena Utari dianggap terlalu muda. Inggit Garnarsih. Inggit Garnarsih dipersunting oleh Bung Karno setelah bercerai dengan Sanusi. Ia menikah dengan Bung Karno pada tanggal 24 Maret 1923 di Bandung. Pernikahannya dengan Bung Karno dilaksanakan di rumah orang tua Inggit, yakni di Jalan Java Fem, Bandung. Mereka menikah dengan terpaut usia yang amat jauh. Pada waktu itu, Bung Karno baru berusia 22 tahun, sedangkan Inggit Garnarsih telah berusia 36 tahun. Bagi Inggit, ketika menikah dengan Bung Karno, ia harus menancapkan kesadaran batin dalam dirinya. Ia memiliki ketanggungan untuk membimbing Bung Karno selama menjalani hidup dengannya. Sebagai seorang istri yang lebih tua dari suaminya, ia harus memahami Bung Karno belum dapat bekerja, apalagi memberikan materi yang bisa mencukupi kebutuhannya, sebagaimana yang diberikan oleh mantan suaminya, Sanusi. Fatmawati. Kisah cinta Bung Karno dan Fatmawati merupakan kisah yang penuh dengan kenangan, kasih sayang, dan ketulusan. Fatmawati, wanita asli pribumi ini lahir di Bengkulu pada tanggal 5 Februari 1923 dengan nama asli Fatimah. Nama Fatimah merupakan pemberian dari kedua orang tuanya. Fatmawati menjadi istri ketiga sekaligus menjadi ibu negara pertama dari tahun 1945 sampai 1967. Dari pernikahan itu, ia dikaruniai 5 orang putra dan putri, yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guru Soekarno Putra. Hartini. Hartini adalah istri keempat dari Bung Karno. Wanita yang bernama lengkap Siti Suhartini ini lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada 20 September 1924 dan meninggal di Jakarta 12 Maret 2002. Lalu dimakamkan di pemakaman Karet.
Putri dari pasangan Osan Murawi dan Mayrah ini tumbuh di lingkungan yang kental dengan adat dan budaya. Ayahnya, Osan, yang bekerja di dinas kehutanan, sering meninggalkan ia dan ibunya karena sering berpindah-pindah kota. Setelah lulus dari sekolah dasar, Hartini diangkat oleh keluarga Usman yang tinggal di Bandung. Di kota inilah ia masuk Nijhaid School, sekolah kepandaian putri. 2 hari setelah guru putra lahir, tanggal 15 Januari 1953, Bung Karno meminta izin pada Fatmawati untuk menikahi Hartini. Fatmawati mengizinkan, tetapi ia tidak mau dipoligami. Bung Karno dan Hartini akhirnya menikah di Istana Cipanas 7 Juli 1953. Untuk beberapa lama ia tinggal di sana, sebelum sekitar 1964 pindah ke Istana Bogor, dan sejak itu mulai secara terbuka mendampingi acara-acara kenegaraan. Ratna Sari Dewi, siapa yang belum tahu? Perempuan keturunan Jepang ini yang merupakan istri kelima Bung Karno. Perempuan berparas cantik nan anggun ini dilahirkan dengan nama Naoko Nemoto di Tokyo, 6 Februari 1940. Ia menikah dengan Bung Karno pada tahun 1962 ketika masih berumur 19 tahun. Kemudian, buah dari pernikahannya tersebut dianugerahi seorang putri yang bernama Kartika Sari Dewi Soekarno. Yurike Sanger. Pertemuan pertama kali dengan Bung Karno ialah ketika Yurike diutus oleh pihak sekolah untuk menjadi salah satu anggota Barisan Bhinneka Tunggal Ika. Kala itu, pada tahun 1963, Yurike masih berstatus pelajar di sebuah sekolah tingkat menengah pertama. Pertemuan itu rupanya langsung menarik perhatian sang putra Fajar. Perhatian ekstra diberikan Bung Karno kepada gadis Bukencur itu, mulai dari diajak bicara, duduk berdampingan, sampai diantar pulang ke rumah. Berawal dari anggota Barisan Bhinneka Tunggal Ika yang mengantarkan Yurike Sanger menjadi istri Bung Karno. Begitulah Yurike mengawali kisahnya. Pada Kamis 6 Agustus 1964 yang disebutnya hari termanis itu, Bung Karno resmi menikahinya secara Islam. Ternyata menjadi istri orang nomor 1 di suatu negeri tidak selamanya enak. Kesepian yang menerpa Yurike bukannya berkurang, makin lama makin terasa. Bung Karno bahkan menyarankan agar Yurike mengajukan permintaan cerai. Akhirnya Yurike memang bercerai dari Bung Karno secara baik-baik. Peristiwa yang sungguh mengharukan karena mereka masih sama-sama saling mencintai. Sebuah perpisahan yang justru terjadi ketika mereka tengah dekat dan sangat rapat. Tapi di atas segala kepedihan itu, yang paling menyesakkan tentulah ketika mendengar kabar wafatnya Soekarno pada tanggal 21 Juni 1970. Haryati. Sebelum dinikahi Soekarno pada 1965, Haryati adalah mantan penari istana sekaligus staf sekretaris negara bidang kesenian. Karena pekerjaannya itulah, Haryati dekat dengan sang proklamator. Bung Karno menikahi Haryati pada 21 Mei 1963 lewat KUA Gambir. Sosok Haryati memang membuat Bung Karno mudah jatuh hati. Ketika Bung Karno menyampaikan kata hatinya, Haryati juga tidak bisa menampik karena pesona Bung Karno yang disebutnya sangat mengagumkan. Sebagai penari istana, Haryati tidak bisa menyembunyikan kekagumannya kepada Bung Karno yang dengan terang-terangan mengatakan cinta kepadanya. Di antara istri-istri Bung Karno, Haryati barangkali termasuk yang jarang diekspos. Dirinya memang tidak sepopuler Inggit, apalagi Fatmawati. Namun, ia memiliki kisah cinta yang juga tak kalah besarnya dengan Bung Karno. Kartini Manopo, pramugari Garuda Indonesia ini pernah menjadi model lukisan Basuki Abdullah. Tatkala melihat lukisan itu, Bung Karno mengagumi sang model, lantas memintanya ikut terbang setiap kali presiden melawat ke luar negeri. Sosok wanita ini merupakan salah satu istri yang paling dicintai oleh Bung Karno. Menikah dengan Kartini Manopo, Bung Karno dikaruniai anak yang bernama Toto Suryawan Soekarno pada 1967. Membaca kembali sejarah hidup Bung Karno dengan bidadari-bidadari di sampingnya seperti membaca lembaran-lembaran silam semangat Bung Karno menata bangsa ini. Lewat istri-istrinya, Bung Karno mendapatkan suntikan semangat dan dorongan untuk tetap bekerja keras
memperjuangkan bangsa ini. Semua yang ditulis dalam buku ini hanya sekilas tentang perjuangan sosok asal Jawa Timur itu bersama istri-istrinya. Selebihnya, harapan besar penulis kepada seluruh bangsa Indonesia agar ingatan terhadap Bung Karno tidak hanya berhenti pada sosok yang banyak menyukai wanita semata, tetapi lebih dari itu. Sikap dan tindakannya bersama sang istri dapat mengobarkan semangat kebangsaan dalam berbagai bentuknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.